Baik, kita lanjutkan ke video yang ketiga ini. Nah, kita sudah sampai tadi bahwa formula transmisi Friis itu adalah formula yang menghubungkan antara gen antena, baik gen antena pengirim dan penerima, juga daya dari pengirim dan daya yang diterima. Maka kita rumuskan tadi, kita sudah dapat PR daya terima itu sebenarnya PT GT GR lambda kuadrat per 4V R dikuadratkan. Nah, kita ketahui sendiri bahwa lambda itu rumusnya adalah C per frekuensi. Maka lambda kuadrat ini bisa kita substitusikan ke C per F ini, kita substitusikan ke lambda di sini, sehingga persamaannya nanti menjadi ini PT GT GR 4VR dikuadratkan. C per F nya masuk ke sini, berarti C kuadrat per F kuadrat, C kuadrat per F kuadrat ya. Atau dalam bentuk lain ya, dalam bentuk lain kalau kita ubah dia dalam bentuk dB, ini kan dalam bentuk, kalau kita pakai rumus ini kita masukkan nilai PT nya atau daya kirim dalam watt, ini GT nya dalam gennya dalam numerik ya, berapa kali gennya, 100 kali kah, 200 kali kah, GR nya juga dalam numerik berapa kali, C nya ini adalah kecepatan cahaya, kecepatan gelombang elektromagnetik dalam meter per detik. Nah, karena ini kuadrat, dalam meter kuadrat per detik kuadrat, ini 4V, R nya dimasukkan dalam meter, frekuensi dimasukkan dalam hertz. Nah, kalau kita ubah ini, kita bisa ubah nih dalam bentuk dB ya. Kalau kita ubah dia dalam bentuk dB, dia akan mendapatkan rumus nanti di sini, PR sama dengan PT dalam dB tambah GT dalam dB tambah GR dalam dB dikurang LFS namanya. LFS ini disebut dengan free space loss, yaitu loss yang dikarenakan bahwa dari pengirim ke penerima terjadi jarak, di mana jarak itu akan membuat sinyal itu menyebar, sehingga sinyal semakin jauh dari pengirim akan semakin kecil tiba di penerima. Karena sinyal itu semakin kecil, kenapa? Karena dia semakin tersebar. Semakin jauh jaraknya, maka akan semakin tersebar. Nah, berapa nilai free space loss itu? Inilah dia LFS, di mana LFS itu dirumuskan sebagai 32,45 ditambah 20 log F dalam megahertz tambah 20 log D dalam kilometer ya. Nah, bagaimana dari persamaan ini bisa sampai ke persamaan ini? Caranya adalah dengan kita bisa saya berikan sedikit gambaran saja. Secara apa ya, bagaimana sampai dari sini ke sini. Nanti tugas kalian adalah untuk mencarinya, kenapa bisa hasil free space loss-nya itu ini gitu. Jadi kalau daya dalam dB, maka kalau kita ubah dari dalam dB, maka kita menjadikan 10 log PR sama dengan 10 log ini PT GT GR C kuadrat per 4V RF kuadrat ya. Kuadratnya ini, kuadrat di sini bisa dihilangkan ya, sehingga di sini menjadi kuadrat tidak hilang, maksudnya tidak dihilangkan, maka di sini menjadi dalam kali log itu bisa dipisah nilainya dalam kali menjadi 10 log PT ditambah, jadi tambah jadinya 10 log GT ditambah ini ada GR 10 log GR ditambah 10 log C kuadrat per 4V RF kuadrat. Nah, 10 log PT ini adalah PT dalam dB ya, PT dalam dB ditambah ini 10 log GT dalam dB tambah 10 log GR itu GR dalam dB, 10 log PR itu PR dalam dB, dan 10 log C kuadrat per 4VR kuadrat ini kita namakan dengan nanti dengan LFS kurang LFS. Inilah free space loss ini. Nah, kenapa rumus free space loss ini 32,45 20 log F dalam megahertz 20 log D dalam kilometer? Itu adalah dari sini. Dari persamaan 10 log C kuadrat per 4VR F kuadrat itu bisa menjadi ini. Nah, tugas kalian dalam perkuliahan kali ini adalah kalian mengubah dari persamaan ini untuk menjadi
persamaan ini. Jadi kalau LFS-nya dalam bentuk numerik terus 10 log C kuadrat per 4 VRF kuadrat, itu kalian ubah menjadi bentuk dalam dB-nya seperti ini. Nah, ini tugasnya ya. Nah, inilah mengenai free space loss ya. Biasanya dalam perhitungan rumus kasus-kasus yang ada itu kita biasanya menggunakan bentuk dB ya. Kita pakai rumus ini, PR sama dengan PT tambah GT tambah GR kurang LFS. Jadi dalam bentuk dB. Juga LFS-nya kita cari dalam bentuk dB 32,45 tambah 20 log F tambah 20 log D. Mengapa kita gunakan ini? Karena kita akan menjadi mudah operasi, karena ini penjumlahan gitu. Sementara ini rumusnya agak jelimet, ada perkalian dan pembagian. Nah, semakin tinggi frekuensi, kita lihat dari persamaan free space loss ini bahwa free space loss itu berbanding lurus dengan jarak. Ya, artinya loss akan semakin tinggi ketika jarak semakin jauh. Ini sangat rasional sekali atau logik sekali. Ketika jarak semakin jauh, tentu sinyal akan semakin tersebar. Ketika sinyal semakin tersebar, maka sinyal yang tiba di penerima akan semakin lemah ketika jarak semakin jauh. Nah, maka loss itu akan bertambah dengan bertambahnya jarak. Tetapi di sini kita lihat juga bahwa loss akan semakin tinggi ketika semakin tingginya frekuensi. Jadi semakin tinggi frekuensi, loss sinyal itu akan mengalami loss, akan mengalami redaman, itu semakin besar juga. Nah, inilah alasan mengapa seluler itu bekerja di bawah 2 GHz. Artinya dia tidak bekerja pada frekuensi yang terlalu tinggi. Mengapa? Karena antenanya harus omnidirectional. Kalau antenanya omnidirectional itu artinya kan gainnya rendah. Nah, maka kalau gainnya rendah, tentu kita tidak boleh, kalau gainnya rendah, kita tidak boleh pakai frekuensi terlalu tinggi. Karena kalau kita pakai frekuensi terlalu tinggi, nanti lossnya terlalu tinggi. Ketika lossnya terlalu tinggi, kemudian gain antena juga rendah, karena dia omnidirectional, maka sinyal akan cepat habis gitu. Maka kita menggunakan seluler yang bekerja pada frekuensi yang tidak terlalu tinggi, yaitu 2 GHz. Nah, itu juga lah permasalahan pada 5G ketika dia menggunakan frekuensi yang tinggi, yaitu 15 dan 24 GHz. Nah, itu lossnya tinggi sekali, sehingga jarak komunikasi itu harus dekat gitu. Tidak boleh jarak antara base station dengan handphone itu jaraknya jauh. Karena kalau jaraknya jauh, karena lossnya tinggi, karena frekuensi kita tinggi, maka sinyal akan cepat habis. Itulah alasan mengapa sebenarnya nanti pada komunikasi 5G itu antara BTS itu jaraknya berdekatan gitu. Kenapa? Karena dia menggunakan frekuensi tinggi, di mana frekuensi tinggi itu lossnya atau redamannya tinggi, sehingga jarak harus cukup dekat. Ya. Kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.